Pokemon Horizon menghadirkan sesuatu yang membuat semuanya tercengang. Sepertinya penulis cerita berhasil mengambil berbagai hal yang sebelumnya dikritik oleh penggemar terhadap karakter Shiny Lucario, lalu mengubahnya menjadi sebuah perkembangan karakter yang luar biasa, yaitu aura farming Mega Shiny Lucario Z. Yang sudah lama kita tunggu-tunggu ya guys ya, akhirnya dia muncul juga. Tapi setelah itu Pokemon Horizon malah libur lagi 2 minggu guys. Aduh, libur terus. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya guys ya. Para tokoh utama akhirnya kembali bertemu dengan nenek Liko, yaitu Diana. Di sini mereka ngajakin Diana buat join Rising Voltaker atau ikut ke 18 Teratype Pokemon. Ngajakin Pecaran untuk masuk ke dalam tim mereka, karena Pecaran itu bertipe racun Teratype-nya. Intinya gitulah guys ya. Namun di tengah situasi tersebut, sebuah kejadian lucu kembali terjadi. Saat semua orang lengah, Pecaran menawarkan mochi kepada Propriet. Karena sebelumnya Propriet belum pernah mencicipi mochi tersebut, dia langsung makannya tanpa curiga. Akibatnya kekacauan pun kembali terjadi ketika Propriet mulai kehilangan kendali dan mulai berjoget-joget. Setelah situasi mereda, Roy kembali fokus pada latihannya bersama Shiny Lucario. Roy ingin menguasai Mega Evolution yang baru yang sebelumnya gagal dia capai. Namun setelah berulang kali mencoba tanpa hasil, Roy mulai mengingat pengalaman masa lalunya bersama Skeledirge dan Kilowattrel. Dia teringat bahwa kemenangan mereka sebelumnya terjadi setelah mereka belajar untuk lebih tenang dan tidak terlalu tegang saat bertarung. Dari situ, Roy mulai menyadari sesuatu tentang Shiny Lucario. Selama ini, Shiny Lucario selalu bersikap terlalu serius, tidak pernah benar-benar santai, dan selalu menekan dirinya sendiri dalam setiap pertarungan. Sifatnya yang terlalu kaku dan penuh tekanan justru membuatnya cenderung mengandalkan kekuatan secara berlebihan. Roy berpikir bahwa mungkin Shiny Lucario juga perlu belajar untuk lebih rileks, sama seperti yang dilakukan oleh Pokemon lainnya. Namun hal ini bukanlah sesuatu yang mudah, karena sikap tersebut sudah menjadi bagian dari diri Shiny Lucario sejak lama. Tapi akhirnya dia mau juga ya guys ya, karena dibujuk oleh Roy. Mereka pun bernyanyi. Lalu dari situ Shiny Lucario pun perlahan melunak. Dia jadi lebih ceria dan lebih mau mendengarkan perkataan Roy. Tidak seperti sebelumnya, dia membangkang perintah Roy. Perubahan ini menunjukkan bahwa selama ini sikap agresif Shiny Lucario bukan hanya soal strategi bertarung, tetapi juga karena dia terlalu menekan dirinya sendiri dan tidak pernah benar-benar merasa nyaman. Ketika akhirnya dia bisa melepaskan beban tersebut, dia menjadi lebih tenang dan lebih terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Setelah itu, kita langsung melihat pertandingan antara Mega Hawlucha versus Shiny Lucario lagi ya guys ya. Di sini kita diperlihatkan pertandingan di arena Smackdown, kalau kalian tahu Smackdown ya guys ya. Pokoknya gitulah, terus mereka bertarung habis itu. Tanpa berlama-lama, Master Mayonnaise langsung mengaktifkan Mega Evolution Mega Hawlucha. Sementara Roy yang sepertinya belum juga belajar dari pengalamannya, malah menyuruh Shiny Lucario Metal Claw lagi. Yang tentunya serangan itu sama sekali tidak mempan terhadap Mega Hawlucha. Dan situasi pun kembali berulang ketika Mega Hawlucha menggunakan Encore, memaksa Shiny Lucario berada dalam kondisi yang sama seperti sebelumnya. Akan tetapi, kali ini ternyata semua itu memang bagian dari rencana. Roy dan Shiny Lucario sudah bersiap untuk mencoba pendekatan baru yang telah mereka pelajari. Roy dengan tenang mengingatkan Shiny Lucario untuk tetap rileks dan mengosongkan pikiran, sama seperti yang telah mereka latih sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, gaya bertarung Shiny Lucario berubah drastis. Dia tidak lagi mengandalkan kekuatan, melainkan mengalir mengikuti pergerakan lawan. Dengan ketenangan itu, dia mampu menghindari serangan Mega Hawlucha berulang kali dengan sangat presisi. Bahkan efek Encore yang seharusnya maksanya menyerang menjadi tidak efektif, karena Shiny Lucario mampu mengendalikan dirinya dengan sepenuhnya. Kerjasama mereka kali ini terlihat jauh lebih matang. Ini bukan lagi pertarungan yang mengandalkan kekuatan semata, melainkan kombinasi sempurna antara strategi, ketenangan, dan penguasaan aura. Hubungan antara Roy dan Shiny Lucario pun terasa semakin dalam. Seolah keduanya telah benar-benar menyatu dalam satu ritme yang sama. Pada momen yang tepat, mereka akhirnya menemukan celah. Shiny Lucario melancarkan Metal Claw yang berhasil menghit Mega Hawlucha dan menjatuhkannya. Sekarang Roy merasa dirinya benar-benar menyatu dengan Shiny Lucario. Jadi Roy langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk mengaktifkan Mega Evolution. Dan akhirnya muncul Mega Shiny Lucario Z. Setelah berevolusi, pergerakan Mega Shiny Lucario Z menjadi jauh lebih cepat dan elegan. Dia bergerak dengan kelincahan luar biasa, menghindar dan menangkis serangan dengan mudah, seolah benar-benar menyatu dengan aura di sekitarnya. Mega Shiny Lucario Z kemudian mencapai kondisi puncak yang bisa disebut sebagai flow state.
di mana kecepatan dan kontrol auranya mencapai tingkat maksimal. Mega Saiyan Lucario Z bergerak begitu cepat hingga hampir tidak terlihat oleh mata, menyerang Mega Holucha dari berbagai arah secara bertubi-tubi. Situasi ini membuat Mega Holucha kesulitan untuk membaca pergerakannya. Meskipun begitu, Mega Holucha tidak tinggal diam. Dia masih mampu melancarkan serangan andalannya, yaitu Flying Crash. Namun saat Mega Holucha mencoba mengakhiri pertarungan dengan serangan penutup, Mega Saiyan Lucario Z justru membalikkan keadaan. Dengan timing yang sempurna, Mega Saiyan Lucario Z menggunakan Aerial S untuk menghindari serangan tersebut, sekaligus melakukan serangan balik. Dia menghantam Mega Holucha dengan gaya yang sangat spektakuler, melompat tinggi lalu menjatuhkan dirinya dengan kekuatan penuh, hingga membuat Mega Holucha tak mampu lagi berdiri. Episode ini terasa begitu berkesan hingga layak dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam keseluruhan Pokemon Horizon. Semua elemen di dalamnya tersusun dengan sangat baik, terutama dalam hal perkembangan karakter Roy dan Saiyan Lucario. Cara penulis menyelesaikan alur perkembangan mereka terasa sangat tepat, bahkan melampaui ekspektasi kita semua. Perubahan yang terjadi bukan hanya sekedar peningkatan kekuatan, tapi juga menyentuh sisi emosional dan kepribadian Lucario itu sendiri. Saiyan Lucario ya guys ya, salah. Segala kritik yang sebelumnya ditujukan pada Saiyan Lucario, seperti terlalu sering mendominasi pertarungan, bersikap terlalu kaku, kurang menikmati momen, hingga gaya bertarung yang terlalu mengandalkan kekuatan, justru dijadikan sebagai pondasi untuk membangun perkembangan karakter yang lebih dalam. Semua kelemahan itu tidak diabaikan, melainkan diolah menjadi bagian penting dari perjalanan Saiyan Lucario menuju versi dirinya yang lebih baik. Hasilnya banyak tanggapan negatif tentang karakter ini terbantahkan ya guys ya. Saiyan Lucario yang sebelumnya dianggap tidak memiliki kedalaman ternyata memang telah dirancang untuk menjalani perkembangan seperti ini. Semua yang terjadi sebelumnya ternyata merupakan bagian dari rencana besar dalam bentuk karakter yang lebih matang lagi. Sekarang Saiyan Lucario benar-benar menyatu dengan Roy. Hubungan mereka terlihat lebih kuat dan seimbang. Tidak hanya sebagai trainer dan Pokemon, tetapi juga sebagai partner yang saling memahami. Selain itu, visualisasi Mega Saiyan Lucario Z dalam pertarungan juga digambarkan dengan sangat memukau. Gerakan dan aura yang ditampilkan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Seolah Saiyan Lucario telah naik ke level yang benar-benar baru dalam segala aspek. Perubahan ini membuat karakter Saiyan Lucario menjadi jauh lebih menarik lagi. Perjalanan yang sebelumnya terasa biasa saja kini berubah menjadi sesuatu yang sangat berkesan, bahkan menjadikannya salah satu versi Lucario terbaik dalam anime Pokemon ini. Di sisi lain, elemen hiburan dalam episode ini juga tidak kalah menarik. Konsep pertarungan bergaya seperti pertandingan gulat memberikan sentuhan unik yang membuat episode ini terasa berbeda dari yang lain. Momen-momen tersebut menghadirkan kesan absurd namun tetap menghibur, sekaligus menambah daya tarik tersendiri. Dengan semua yang terjadi tadi, antusias untuk menyaksikan pertarungan akhir semakin meningkat. Banyak hal menarik yang mulai terungkap, termasuk misteri seputar Kapten Pikachu yang diduga memiliki rahasia tertentu, serta kemungkinan alur cerita baru yang akan berkembang ke depannya. Tapi yang kusayangkan itu Pokemon Horizon bakalan libur 2 minggu lagi guys. Apalagi yang mau kubahas kalau 2 minggu itu libur guys. Libur terus nah. Setelahnya kita diperlihatkan preview untuk episode berikutnya yang akan tayang 2 minggu lagi. Pokemon Horizon telah masuki babak akhir cerita. Para tokoh utama akan menuju ke Rakua untuk menghapuskan Raquarium, serta mengalahkan Spinel dan Dexplar. Klimaks ini merupakan puncak dari cerita yang telah dibangun selama kurang lebih 3 tahun. Trailer tersebut dengan jelas memberi kesan bahwa ini adalah akhir dari alur utama. Namun hal itu justru memunculkan pertanyaan besar di kalangan para penggemar. Jika cerita utama berakhir sekitar bulan April, lalu apa yang akan dilakukan anime ini setelahnya? Mengingat masih ada jeda panjang sebelum game generasi ke-10 dan anime barunya dirilis. Pertanyaan ini akhirnya mulai menemukan titik terangnya guys ya. Tak lama setelah munculnya trailer tersebut, muncul pengumuman bahwa informasi baru mengenai masa depan Pokemon Horizon akan diungkapkan pada tanggal 17 April nanti. Namun yang membuat semua orang terkejut adalah teaser yang menyertainya. Dalam teaser tersebut, Kapten Pikachu terlihat menjadi sorotan. Tetapi kemudian tubuhnya mulai bersinar. Awalnya terlihat seperti proses evolusi, seolah-olah dia akan berevolusi menjadi Raichu. Namun yang terjadi justru mengejutkan ya guys ya. Cahaya itu berubah menjadi sesuatu yang aneh, dan Kapten Pikachu justru berubah menjadi Ditto. Pengungkapan ini langsung membuat komunitas penggemar heboh. Banyak yang mulai bertanya-tanya apakah selama ini Kapten Pikachu sebenarnya adalah Ditto yang menyamar. Jika hal itu memang benar,
maka ini akan menjadi salah satu plot twist terbesar dan paling tidak terduga dalam sejarah anime Pokemon. Hal tersebut juga akan mengubah cara pandang terhadap banyak momen yang melibatkan Kapten Pikachu selama ini. Apakah Kapten Pikachu itu sebenarnya adalah Ditto ya guys ya? Meskipun begitu, tidak semua orang langsung percaya dengan teori tersebut. Ada beberapa hal yang membuat kemungkinan itu terasa aneh. Salah satunya adalah fakta bahwa Kapten Pikachu pernah pingsan dalam pertarungan, tapi tetap berada dalam wujudnya sebagai Pikachu. Jika dia memang Ditto, seharusnya dia kembali ke bentuk aslinya saat tidak sadar, seperti yang biasanya terjadi pada Ditto. Selain itu, dalam teaser terlihat bahwa topi dan kacamata milik Kapten Pikachu ikut menghilang saat dia berubah menjadi Ditto. Hal ini menimbulkan kejanggalan lagi, karena sebelumnya sudah diketahui bahwa kedua benda tersebut adalah benda nyata. Kacamata itu bahkan diberikan langsung oleh Fropriet, dan Kapten Pikachu juga pernah melepaskan topinya. Artinya sangat tidak masuk akal jika semua itu hanya bagian dari transformasi Ditto. Karena alasan tersebut, ada dugaan bahwa teaser ini sebenarnya hanya pengalihan perhatian. Kemungkinan besar yang ditampilkan bukanlah Kapten Pikachu yang asli, melainkan Ditto yang meniru wujudnya. Bisa jadi Ditto tersebut akan menjadi karakter baru yang bergabung ke dalam tim utama. Beberapa teori lain juga bermunculan, seperti kemungkinan Spinel memiliki pasukan Ditto yang bisa menyamar menjadi anggota Rising Fall Tiger untuk mengacaukan situasi. Namun kemungkinan ini juga diragukan, karena arah teaser tampaknya lebih berkaitan dengan masa depan cerita setelah pertarungan besar itu sudah selesai. Dengan adanya waktu yang sekitar 1 tahun sebelum generasi berikutnya dirilis, banyak yang berspekulasi bahwa anime ini akan mengangkat tema baru. Salah satu kemungkinan terbesar adalah terinspirasi dari game terbaru yang sangat populer, yaitu Pokopia. Game ini berfokus pada kehidupan santai dengan elemen Ditto sebagai pusat ceritanya, menghadirkan suasana yang hangat dan penuh eksplorasi, berbeda dari gaya Pokemon pada umumnya. Melihat kesuksesan game besar tersebut, ada kemungkinan anime Pokemon Horizon akan menghadirkan arc baru yang terinspirasi dari konsep tersebut. Tidak harus mengikuti cerita game secara langsung, tetapi bisa mengambil elemen suasana, karakter Ditto, serta pendekatan yang lebih santai dan berfokus pada kehidupan sehari-hari. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka setelah konflik besar melawan Explorer dan Spinel berakhir, cerita akan beralih ke suasana yang lebih ringan dan hangat. Para tokoh utama bisa menikmati kehidupan mereka, menjelajahi dunia Pokemon, membangun hubungan dengan Pokemon lain, dan menjalani petualangan yang lebih santai. Perubahan suasana ini bisa menjadi penyegaran setelah alur cerita yang penuh tekanan. Pada akhirnya, semua jawaban akan terungkap pada pengumuman tanggal 17 April nanti. Hingga saat itu tiba, para fans hanya bisa berspekulasi. Apakah Kapten Pikachu benar-benar menyimpan rahasia, atau justru akan muncul cerita baru yang menghadirkan petualangan yang berbeda dari sebelumnya?